Ada yang namanya teori Darwin, tahu ya, yang mengatakan asal usul manusia itu dari kera, dari monyet. Makanya dia bilang manusia dari monyet, padahal mohon maaf, itu yang dia dapat tulang monyet, tulang datuk moyangnya Bani Israel. Jadi yang datuk moyangnya monyet ya Darwin ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Singkat saja hadirin, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana anak-anak didik di pondok pesantren ini yang menghabiskan waktunya setiap hari mempelajari ilmu agama, wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena memang semua ilmu semuanya bersumber dari Al-Quran. Makanya sahabat Nabi yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man aradal ilma fa alaihi bil Quran fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Kalau kepengen anak kita cerdas, pintar, Bapak Ibu, ajarkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmu-ilmu yang akan datang, semua ada di dalam Al-Quran. Kenapa banyak sekarang orang pintar tapi tidak benar? Karena dulu tidak diajarkan ilmu Al-Quran, sehingga jadi orang cerdas, pintar ekonomi tapi korupsi. Banyak benda itu. Paham hukum tapi jual beli hukum, karena dulu tidak diajarkan ilmu Al-Quran. Tidak bisa anak kita jadi orang pintar kalau tidak dididik dengan Al-Quran. Belajar baca tapi dengan tuntunan Allah, biar tidak liar otaknya. Lihat para ilmuwan terdahulu, otaknya liar karena dia belajar tidak dengan tuntunan Allah. Yang tahu ilmu alam semesta ini siapa? Allah. Yang tahu misteri alam semesta, segala ilmu yang mengetahui siapa, Pak? Allah. Kalau tidak dengan tuntunan Allah, akhirnya otaknya jadi sesat. Tuh lihat Pak Bu, para ilmuwan terdahulu, bagaimana kesesatan otak pikiran mereka. Di antaranya yang mungkin kita pelajari di bangku sekolah formal kita, ada yang namanya teori Darwin, tahu ya? Teori revolusi yang mengatakan asal usul manusia itu dari kera, dari monyet, disama-samakan dengan metamorfosa dalam kepompong itu, jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi asal manusia itu monyet, bongkok, kemudian tegak, akhirnya jadi manusia. Itu teori Darwin itu. Akhirnya dia mau membuktikan teorinya itu, dia gali kuburan purba, mau dicari fosil kerangka, dapat dia Pak, kuburan dibongkar ada tulang-tulang monyet. Makanya dia bilang manusia dari monyet, padahal mohon maaf, itu yang dia dapat tulang monyet, tulang datuk moyangnya Bani Israel. Bani Israel dikutuk Allah jadi monyet. Wa ja'alna minhumul qiradata kunu qiradatan khasi'in. Itu Bani Israel ada sebagian dilaknat jadi monyet. Jadi yang datuk moyangnya monyet ya Darwin ini. Kita tidak mau sampai dibilang datuknya monyet. Tak mau. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua dari Adam, Adam dari tanah, bukan dari monyet. Itu bentuk bagaimana kesesatan para ilmuwan. Karena mohon maaf nih Pak ya, ini saya agak kecilkan sedikit volumenya. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, kata Allah dalam Al-Quran. Ternyata umat Nabi Muhammad sendiri yang menjauh daripada Al-Quran.
Tidak ada kitab yang bisa dihafal oleh jutaan orang kecuali Al-Quran. Kitab lain tidak bisa dihafal. Kenapa? Berubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Al-Quran dijaga oleh Allah dan dimudahkan Allah untuk disebut, untuk dibaca, untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran untuk disebut. Pak, bangga sampai nanti di dalam kubur. Sampai ada riwayat dalam kitab Al-Qirtas di mana Qibil Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada seorang tua ahli maksiat meninggal dunia, diazab sama Allah di dalam kubur. Al-jaza min jinsil amal, karena dia ahli maksiat diazab di dalam kubur. Tapi dia meninggalkan anak masih umur 6 tahun, dimasukkan ke guru ngaji. Tak kalah guru ngaji mengajarkannya cuma bismillahirrahmanirrahim. Apa Allah bilang kepada malaikat melalui mimpi salah seorang waliullah di zaman itu? Allah bilang, wahai malaikat, angkat azab bapaknya. Saya malu menyiksa bapaknya karena anaknya bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Makanya wahai anak-anakku, wahai para santri, di antara bakti sampian kepada orang tua, hafalkanlah Al-Quran. Itu kemuliaan yang akan sampian berikan kepada orang tua nanti di hari kiamat. Wahai para wali-wali santri, bantu anaknya untuk menghafal Quran, mempelajari Quran, sehingga nanti anak ini akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, tariqah, jalan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah dan masuk ke dalam surga, yaitu tariqatul ilm, tariqatul ta'allum. Tarekat namanya tarekat ngaji, belajar ilmu. Hadisnya sudah jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih, barang siapa menempuh satu jalan untuk niat mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Bahkan dalam hadis itu Pak Bu, tidak disyaratkan harus paham. Sampai keluar dari rumah menuju tempat majelis ilmu, para santri-santri keluar dari rumah, tinggal di pondok pesantren dengan niat mencari ilmu, tidak harus paham syaratnya, sudah dimudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah. Nyaman tak nyaman itu? Jadi sampean datang ke majelis ini bukan OTW majelis, tapi OTW surga. Kita dianggap sebagai orang yang jihad di jalan Allah sampai kita pulang nanti ke rumah. Kalau mohon maaf, ada di antara hadirin yang pulang dari sini ada yang meninggal dunia, sampian meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Anak-anak sampian kalaupun ditakdirkan Allah ada yang meninggal di saat menuntut ilmu, fahuwa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Ya, sama para nabi satu derajat nanti di surganya Allah. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Mana para santri-santri ini? Coba angkat tangan. Yang mana santri ini? Halo? Santri yang laki mana? Angkat tangan. Oh, enggak ada ya? Hah? Cuma ini. Yang bini mana? Mau mati di sini? Malam ini mau? Satu derajat sama Nabi? Enggak ada yang mau. Belum kawin sama kayak Ustaz dari mana Ustaz? Oh, dari lagi. Jomblo bisa dilindai, tapi kualitas premium. Yang mau daftar bismillah. Duren. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Andaikan harta, apa nama ini? Apa namanya ini? Jari. Ya Allah, jari. Andaikan fulus, jabatan, kecantikan, kegantengan, tahta dan lain sebagainya lebih afdol, pasti Nabi disuruh minta itu. Tapi tidak, ilmu segala-galanya.
Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Makanya orang kalau tambah ilmu harus tambah tawadu, harus menganggap ilmu itu luas sehingga akan terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal, dari lahir sampai masuk kubur tidak ada stop, tidak ada libur. Ini kadang anak pondok ini dirubah hadisnya, minal mahdi ila kawin. Dari lahir sampai kawin, habis kawin tidak belajar lagi, tutup jurumiyahnya, tutup fathul gharibnya, tutup fathul mu'idnya, tutup, semua tutup, tidak belajar lagi. Sudah kawin seakan-akan selesai. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah ilmu tidak akan pernah habis-habisnya. Cuma yang paling penting di dalam muqaddimah Bidayatul Hidayah, Al-Imamul Ghazali sudah mengajarkan kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali bilang dalam kitab Bidayatul Hidayah, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasa wal mubaha wa tagaddum 'ala al-agran wa istimala wujuhan nas ilaik. Apa lagi? Wa istimala wujuhan nas ilaik wa jam'i hutamid dunya. Apalagi fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratik bidunyak fa tijaratuka khasirah wa safqatuka ba'irah wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Kalau tidak salah kama qala Imam Al-Ghazali di dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah, yang artinya jika kalian wahai penuntut ilmu, tujuan di dalam menuntut ilmunya hanya untuk berdebat, hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk biar lebih unggul dari yang lain, hanya untuk supaya manusia simpatik kepada kalian, hanya untuk mengumpulkan harta dunia, maka kalian sebenarnya telah menghancurkan agama, dan kalian telah membinasakan diri sendiri, dan kalian telah menjual akhirat dengan dunia. Maka usaha kalian rugi. Bukan hanya rugi, guru-guru yang mengajar kalian juga ikut andil di dalam kemaksiatan kalian dan ikut serta di dalam kerugian kalian. Ingat itu, benarkan niat. Innamal a'malu binniyat, itu hadis sepertiga ilmu, dijadikan tumpuan ratusan bahkan ribuan hukum. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Ayo para santri yang belajar ke pesantren ini, apa niat kalian mencari ilmu? Apa niat? Kalau niat hanya cari ijazah saja, kemudian dipampang di dinding rumahnya, rugi. Apa niat kita nuntut ilmu? Kita niat menuntut ilmu agar kita keluar dari kebodohan, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu. Jangan karena dunia, rugi dunia. Rezeki penuntut ilmu sudah diatur sama Allah. Boleh tanyalah sama ustadz-ustadz ini di pondok, Pak, mohon maaf, tidak ada istilah gaji. Tidak mampu kita kalau mau gaji ustaz. Satu huruf yang diajarkan ustaz itu khairun min humurin na'am, lebih baik dari onta merah. Onta merah itu Mercy, mobil Mercy. Satu huruf. Makanya tidak ada istilah gaji di pesantren ini. Yang ada namanya bisyarah, kabar gembira saja. Mungkin ada, mungkin tak ada, mungkin sedikit, mungkin banyak, tergantung. Kalau gaji tidak ada, karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Dan ustaz-ustaz juga harus kerja di luar, berdagang, bisnis. Karena mengajar ini kewajiban kita, mengajar, berdakwah. Di lain itu kita harus punya usaha ikhtiar.
Maka dari itu rezeki pun sudah Allah atur, sudah Allah tanggung. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah sudah tanggung rezekinya penuntut ilmu. Kata Imamul Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan hada takaffulul khas ba'da takaffulil 'am. Ini tanggungan khusus di atas tanggungan umum. Tanggungan umum, kucing itu dikasih makan sama Allah, tikus dikasih makan, cicak dikasih makan, kecoa dikasih makan. Itu tanggungan umum. Penuntut ilmu tanggungan khusus. Jangan mikir rezeki lagi. Ini anak-anak santri, orang tuanya yang di luar, orang tuanya yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena anak-anaknya belajar di pondok pesantren. Terakhir nih saya tutup, ada satu cerita. Saya tidak mau lama-lama lagi nih. Sudah malam ya. Jam berapa nih? Jam 10:30. Masih awal apa sudah malam? Ini kalau di Pontianak jam segini, ini bencong-bencong baru dandan. Jam 10:30. Tapi kalau orang sini udah kemalaman, tidak apa-apa. Saya juga sudah capek nih. Mudah-mudahan bersedikit ini berkah insya Allah. Ini satu cerita dari Syekh Mansur Al-Burhani. Ini cerita waqi'iyah, cerita nyata ini, bukan dibuat-buat, bukan cerita-cerita di Google, bukan. Saya buka itu Syekh Mansur Al-Burhani, beliau cerita dengan kejadian yang nyata di Damaskus. Di mana Damaskus itu? Syria. Itu ada seorang tukang gali kubur. Kerjaannya tukang gali kubur. 20 tahun kerjaannya tukang gali kubur. Tiba-tiba satu kali ada seorang wanita datang kepengen minta tolong galikan satu kuburan karena anaknya meninggal. Akhirnya dikuburkan. Pas jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, kalau di sana Timur Tengah yang masuk ke liang lahat hanya satu orang saja, karena struktur tanahnya itu berbeda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan bisa 3 orang yang masuk bawa jenazah. Kalau di sana 1 orang saja. Ini tukang gali kubur, tak kalah masukkan jenazah ke liang lahat, tiba-tiba kuburannya berubah jadi raudhah min riyadil jannah, berubah jadi kebun surga. Kaget dia. Akhirnya tiba-tiba ada 2 orang pakai kuda mengambil jenazah, dibawa lari. Pingsan langsung di tukang gali kubur. Bangun dari pingsannya, kemudian diangkat dibawa balik ke rumah. Setelah selesai dia bangun dari pingsannya, dia cerita sama teman-temannya bahwa dia lihat begini, sudah 20 tahun gali kubur tidak pernah lihat kejadian yang aneh seperti ini. Kata teman-temannya bilang, oh itu mungkin imajinasi kamu saja, halusinasi kamu saja. Dia bilang tidak, aku lihat betul. Tapi udahlah, dia bilang lupakan saja. Dapat berapa bulan datang lagi ibu yang sama, minta tolong galikan kubur lagi karena anaknya meninggal lagi. Tak kalah jenazah mau dimasukkan, sama persis kejadian yang pertama. Berubah kebun surga, kemudian jenazahnya diculik sama 2 orang pakai kuda. Cuman dia tidak pingsan karena dia sudah pernah lihat. Dia langsung keluar dari atas kuburan, dia cegat itu ibu tadi, ditanya, Bu, ini kejadian yang aneh nih. Kemarin saya lihat, cuma saya tidak mau cerita dulu. Ini karena berulang kedua kalinya saya mau tanya, ini siapa yang meninggal ini? Kata ibu itu bilang, ini kedua putraku yang meninggal. Kejadiannya kata tukang gali kubur begini. Apa amalan anak kamu? Dia bilang amalannya tidak ada. Yang pertama kemarin meninggal, dia adalah seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, santri. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kuburannya berubah jadi kebun surga. Padahal pemakaman kuburan yang ada di Damaskus itu, kalau tidak salah nama pemakamannya Dahdah, itu dimakamkan para ulama, para wali, para syahid fisabilillah. Tapi belum pernah dia lihat kejadian sehebat ini. Jadi kuburan kebun surga, rupanya yang dimakamkan, yang dimasukkan adalah jenazahnya seorang santri penuntut ilmu. Yang lebih aneh lagi, yang anak yang kedua, siapa itu? Kok bisa sama kejadiannya? Rupanya yang kedua bukan santri, tapi abangnya yang kerja jadi tukang kayu, yang hasil kerjaannya dinafkahkan untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu.
Ini kabar gembira untuk wali-wali santri, jangan merasa berat mengeluarkan duit untuk anak-anaknya. Akhirnya tukang gali kubur itu Pak tak mau jadi tukang gali kubur lagi. Pergi dia ke masjid di Damaskus, namanya Masjid Jami At-Taubah. Datang ke sana ketemu sama seorang ulama besar pada saat itu, namanya Syekh Sa'id Al-Burhani. Dia datang, wahai Syekh Sa'id, aku pengen belajar. Siapa kau? Bukankah kau tukang gali kubur? Iya, saya mau tobat, tak mau jadi tukang gali kubur lagi. Kenapa? Saya melihat kejadian yang aneh luar biasa. Sekarang saya mau belajar saja. Berapa umur kau? Umurnya sudah 50 tahun. Belajar, buka kitab Jurumiyah lagi, belajar. Akhirnya jadi min kibar ulama Damaskus. Jadi paling besarnya ulama Damaskus, dan sampai anak keturunannya jadi ulama semua. Ini cerita tukang gali kubur tobatnya jadi ulama. Akhirnya terkenal pada saat itu, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar artinya tukang gali kubur, namanya Abdurrahman. Bahkan keturunannya yang paling terkenal juga namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Begitulah kemuliaan Allah pada para penuntut ilmu. Wahai para orang tua, wahai para abang-abang, kakak-kakak yang menafkahi adik-adiknya, orang-orang tua yang menafkahi anak-anaknya untuk belajar di pendidikan agama, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Ini kabar gembira. Biar sampian tidak berat lagi, biar sampian tidak ngeluh lagi, biar sampian semangat termotivasi dengan cerita ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Saya mau tanya ini terakhir nih hadirin, kepengen punya anak soleh apa tidak Pak? Sebejat-bejat sampian pun pasti kepengen dapat anak soleh. Bukan hanya sampian, para nabi-nabi saja berharap punya anak-anak yang soleh. Banyak dalam Al-Quran doanya para nabi, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Apalagi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu pengharapan mereka agar punya anak soleh. Anak ini nikmat, harus disyukuri, tapi amanah. Harus dijalankan amanahnya dengan diajarkan pendidikan Islam. Betul apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ini pesantren hanya bantu saja. Tugas yang harus mengajarkan sebenarnya orang tua. Bukan berarti sampai masukkan pesantren ditendang 100% urusan pesantren. Tidak. Enak sampean kalau begitu. Kesian Ustaz-Ustaz tadi botak semua kepalanya. Pusing ngurus santri ini tidak nyaman Pak. Sampai tidak merasakan, sampai enak tidur-tidur di rumah. Baru kalau ada salah sedikit protes, demo. Tidak kayak gitu. Harus adab akhlak kepada guru yang telah mengajarkan anak-anak kita ilmu agama. Begitu. Masukkan ke pondok pesantren, itu bentuk kita menjalankan amanah, kita tidak khianat kepada amanah anak yang Allah titipkan. Ini sekarang fokus besarkan rumah, mobil mewah, itu semuanya bakal ditinggal kalau kita mati Pak. Istri kita saja sampai mati kawin lagi dia ditinggal. Tapi kalau anak mau sampai kapanpun tetap binnya bin sampian, itu yang mahal, nggak bisa bin orang lain. Makanya harus dididik, ditanya. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, sebelum dia meninggal dia wasiatkan kepada anaknya. Apa yang dia tanya kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau aku sudah mati nanti kau mau nyembah siapa? Ditanya tauhidnya, akidahnya. Kalau orang tua sekarang tidak nanya begitu. Yang ditanya bukan ma ta'buduna min ba'di, yang ditanya ma ta'kulun. Mata kulu nabi ba'di. Apa yang kau makan nak setelah aku mati? Nah, yang ditanya hanya makan, bukan yang ditanya masalah agama. Kalau kita mati anak kita ahli maksiat, naudzubillah waliyadzubillah, di akhirat kita akan dipertanyakan oleh Allah. Musuh pertama yang akan cegat kita nanti adalah anak, bukan orang lain. Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Yang pertama kali yang akan nuntut kita anak istri nanti di akhirat. Dia akan mengadu, ya Allah, orang tuaku tidak pernah mengajarkan halal haram,
tidak pernah mengajarkan ilmu agama, bahkan dia kasih aku makan haram ya Allah tanpa aku ketahui. Dicegat nanti orang-orang tua yang seperti itu. Tapi wali-wali santri yang ada di sini, alhamdulillah, semuanya ikut andil di dalam kesuksesan anaknya dalam urusan agama. Ingat Pak, hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib, itu yang dimaksudkan ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Saya tidak menafikan ilmu lain, mau titel S1, S2, S3, S-beku sekalian, tidak masalah. Tapi jangan dinomor duakan ilmu agama. Ini ilmu agama yang ditanya nanti di dalam kubur. Di dalam kubur tidak ditanya matematika, tidak ditanya IPA, IPS, PPKN, apa lagi? Yang ditanya man rabbuka, tauhid yang ditanya, akidah yang ditanya, kenal apa tidak sama Nabi, bagaimana hubungan dengan Al-Quran. Sampian yang memasukkan anak ke pesantren madrasah pendidikan agama dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa doa Nabi? Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Mudah-mudahan Allah rahmati atau rahmati, Allah merahmati seorang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Pak Bu, berbakti kepada orang tua itu harus dengan ilmu. Kalau anak tidak tahu ilmunya, tidak mungkin dia bisa bakti kepada orang tuanya. Dengan memasukkan anak ke lembaga-lembaga seperti ini, kita telah membantu anak kita untuk berbakti kepada kita, sehingga kita mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para wali-wali santri dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kekuatan jasmani rohani, dan anak-anaknya yang belajar di sini mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara, menjadi qurratul ain, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua para asatidz juga diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyan wa la mahruman wa la matrudan wa la mab'uda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.